Pembelajaran IPA tema 5 kelas 5 SD, tema kelima. Kali ini kita akan membahas mengenai herbivora, karnivora, dan omnivora. Marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama adalah kelompok hewan herbivor atau herbivora, yakni hewan yang memakan tumbuhan. Kemudian yang kedua, karnivor atau karnivora, merupakan hewan pemakan daging. Dan yang ketiga, omnivor, yakni pemakan tumbuhan dan daging sekaligus. Hewan herbivor atau hewan pemakan tumbuhan, contohnya adalah kuda, gajah, kemudian sapi, dan rusa. Contoh herbivora lainnya antara lain badak, kambing, keledai, kerbau, zebra, jerapah, ikan nila, dan panda. Panda merupakan salah satu jenis beruang yang makanannya berupa tumbuhan, yakni bambu. Nah, di dalam kelompok hewan herbivor ini ada beberapa pembagian lagi. Yang pertama adalah folivor, yakni herbivora khusus memakan daun. Contohnya adalah ulat, belalang, kumbang, gajah, iguana, dan panda. Lalu ada graminivor, yakni herbivora yang khusus memakan rumput. Contohnya adalah kuda, domba, dan rusa. Lalu ada kelompok frugivor, yakni herbivora yang khusus memakan buah-buahan. Contohnya adalah codot atau kelelawar pemakan buah, tupai, dan lain-lain. Lalu ada juga granivor. Granivor adalah herbivora yang khusus memakan biji-bijian. Contohnya adalah burung pipit dan burung merpati. Lalu ada pula nektivor, yakni herbivora yang khusus memakan nektar bunga. Contohnya adalah lebah, kupu-kupu, dan burung kolibri. Hewan karnivor atau pemakan daging. Contohnya adalah singa, ikan hiu, elang, dan paus orca. Contoh lainnya antara lain kucing, macan, harimau, anjing, serigala, hiena, ular, cumi-cumi, burung hantu, pinguin, anjing laut, singa laut, dan lumba-lumba. Tapi Pak Jamal, kucing saya di rumah kadang-kadang makan nasi juga. Nah, teman-teman, secara alami, kucing merupakan pemakan daging atau karnivora. Adapun dia mau memakan nasi, itu karena pengaruh manusia atau karena dilatih oleh manusia. Tapi pada aslinya, kucing merupakan karnivora. Akibat pengaruh manusia ini, kita tidak bisa mengubah pengelompokan kucing menjadi omnivora misalkan, karena aslinya kucing adalah karnivora. Nah, sebagai informasi, penggemukan sapi potong, biasanya para peternak juga memberikan tepung tulang atau tepung ikan kepada sapi-sapi tersebut. Walaupun sapi tersebut memakan tepung tulang atau tepung ikan, kita tetap menganggap sapi itu sebagai herbivora, bukan omnivora. Karena pemberian pakan berupa tepung tulang atau tepung ikan tersebut, itu merupakan campur tangan manusia, bukan aslinya. Secara alami, sapi tetap makan rumput, tidak memakan tulang atau ikan. Jadi begitu ya teman-teman. Lihat ke natural atau aslinya hewan-hewan tersebut ketika kita melakukan pengelompokan hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Lalu, di dalam karnivora juga ada yang disebut sebagai hewan insektivor, yakni hewan karnivora yang khusus memakan serangga. Biasanya memiliki lidah yang panjang dan lengket. Contohnya adalah cicak, toke, bunglon, terenggiling, katak, laba-laba, dan burung pelatu. Hewan omnivor, ini adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging sekaligus. Contohnya adalah ayam. Ayam bisa memakan biji-bijian, bisa juga memakan serangga, dan sebagainya. Lalu beruang. Beruang bisa memakan ikan, tetapi bisa juga memakan tanaman. Lalu ada orang utan. Orang utan juga termasuk contoh omnivora. Lalu babi. Babi ini benar-benar pemakan segala ya teman-teman. Dia bisa memakan tumbuhan, bisa memakan umbi-umbian, bisa juga memakan hewan lain. Bahkan, Pak Jamal pernah menemukan bahwa dalam kondisi lapar, babi bisa memakan kotorannya sendiri. Benar-benar pemakan segala ini. Benar-benar rakus babi ini. Kemudian ada juga tikus. Nah, tikus juga bisa memakan keju, juga memakan padi, bisa juga memakan ikan dan daging. Lalu ada juga ikan lele. Ikan lele juga merupakan omnivor, bisa memakan hewan dan tumbuhan. Perbedaan ciri herbivor, karnivor, dan omnivor bisa kita lihat di sini. Untuk herbivor atau herbivora, biasanya hanya memiliki gigi seri untuk memotong dan gigi geraham untuk menghancurkan makanan. Gigi taringnya tidak berkembang. Contohnya bisa kita lihat di sini, sapi bentuk giginya seperti ini, kemudian domba juga bentuk giginya seperti ini. Lalu, kebanyakan merupakan hewan mamalia berkaki 4. Ya, tidak semua herbivor merupakan hewan mamalia ya. Lalu, pencernaannya dibantu oleh mikroorganisme selulotik. Dalam tanaman ini biasanya
biasanya ada sejenis karbohidrat kompleks yang suka dicerna oleh sistem pencernaan biasa, sehingga hewan-hewan herbivora memanfaatkan mikroorganisme untuk mencerna selulosa ini, sehingga bisa dimanfaatkan oleh tubuhnya. Kalau teman-teman ingat di dalam tema tentang sistem pencernaan, hewan pememah biak memiliki 4 lambung, yakni rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, di dalam rumen ini terdapat mikroorganisme yang membantu pencernaan, terutama mencerna selulosa. Kemudian karnivora umumnya memiliki gigi seri yang kecil, kurang berkembang, tetapi taring yang panjang dan gigi geraham yang kuat. Taring yang panjang ini berfungsi untuk merobek mangsanya, sedangkan gigi geraham untuk mengunyah. Ini adalah contoh gigi kucing atau gigi harimau. Gigi serinya kecil-kecil saja, tetapi taringnya sangat panjang dan tajam. Umumnya memiliki cakar atau kuku atau paruh yang tajam. Bisa kita lihat misalnya elang memiliki cakar yang sangat kuat, berfungsi untuk mencengkram mangsanya, dan elang memiliki paruh yang tajam juga. Kemudian singa dan harimau memiliki kuku yang tajam. Lalu diantaranya dapat berlari dengan kencang atau mengeluarkan racun atau bisa. Contohnya adalah citah. Citah bisa berlari sangat kencang untuk menangkap mangsanya, sedangkan ular memiliki racun atau bisa yang bisa melumpuhkan mangsanya. Omnivora. Untuk omnivora cirinya antara lain umumnya memiliki gigi seri dan gigi geraham yang baik, serta memiliki gigi taring tetapi tidak panjang dan tidak berkembang. Ya, gigi serinya ada, gigi taringnya juga ada, tapi tidak berkembang. Gigi geraham tentu saja penting untuk mengunyah. Lalu sistem pencernaannya lumayan kompleks atau rumit, kemudian dapat mengkonsumsi daging dan tumbuhan sekaligus. Itu cirinya. Panda merupakan salah satu hewan yang keluar dari ciri-ciri ini, karena panda ini merupakan salah satu jenis beruang. Dia juga memiliki cakar dan memiliki taring. Biasanya yang seperti ini adalah karnivor atau omnivor, tetapi panda ternyata sudah beradaptasi untuk memakan bambu. Panda ini menggunakan gigi premolarnya atau gigi yang berada di belakang taringnya itu sangat cocok untuk memakan bambu. Jadi taring ini berfungsi untuk membantu di dalam menguliti bambu. Itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 5 dalam bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.